Yohanes pasal 1 ayat 1. Dalam teks berbahasa Yunani, ayat itu bunyinya gini. En arche en hologos. Ke hologos en prostontion. Ke theos en hologos. Sekarang saya akan coba sandingkan bahasa Yunani dengan translate-nya Lembaga Alkitab Indonesia yang versi Trinitas. Pada mulanya adalah firman. Dalam translate itu, pada mulanya ada yang berfirman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Translate dari bahasa Yunani, yang berfirman itu adalah Allah. Jauh ya. Kemudian yang ketiga, dan firman itu adalah Allah. Sebenarnya di dalam bahasa Yunani, itu penekanan yang final. Dan Allah lah yang berfirman. Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam video tadi kita sudah melihat bagaimana seorang yang mengaku mantan pendeta, kata dia sendiri, bagaimana ia menafsirkan secara salah, bahkan ngawur menerjemahkan teks ayat dari Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama. Nah, ini membuat saya menjadi penasaran di mana sih dia sekolah teologi, sehingga ia sampai menafsirkan, sampai salah menerjemahkan dari Yohanes 1 ayat 1 yang hampir semua, bahkan saya katakan semuanya, penerjemahan dari Injil Yohanes 1 ayat 1 dari bahasa apapun ya, karena memang menerjemahkan dari teks aslinya ya seperti itulah terjemahannya. Tetapi hanya orang ini saja, saya tidak tahu dari mana sumber terjemahnya yang memang ngawur, seperti akan saya buktikan. Ia menerjemahkan Injil Yohanes 1 ayat 1 yang bunyinya adalah en arche en hologos, kai hologos en prostontion kai theos en hologos. Terjemahannya secara harfiah adalah pada mulanya adalah logos atau sang firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, tetapi ia menerjemahkan, kata dia itu salah terjemahannya. Seharusnya terjemahan yang benar en arche en hologos. Pada mulanya adalah dia yang berfirman. Dan yang berfirman itu adalah Allah. Allah lah yang berfirman itu, kata dia. Ini terjemahan yang benar. Jadi bukan pada mulanya adalah firman, tetapi pada mulanya ada yang berfirman, kata dia. Nah, terjemahan ini jelas ngawur. Dia tidak tahu sama sekali perbedaan antara kata kerja, kata benda, bentuk partisip. Logos itu bukan bentuk partisip. Terjemahnya memang sudah benar. Logos itu artinya the word, kalimat dalam bahasa Yunani. Firman. Di mana-mana pun terjemahnya memang seperti itu. Karena itu memang bahasa aslinya seperti itu. Seperti saya buktikan. Tetapi coba kalau kita mengikuti alur logikanya dia ya. Sebenarnya justru menunjukkan bahwa Yesus itulah Allah. Ya, katakan pada mulanya ada yang berfirman. Jadi logos dia terjemahkan sebagai yang berfirman. Nah, kalau kita mengikuti alur logikanya, ya katakan yang berfirman di sini yang dimaksud adalah Allah. Kita lompat di dalam ayat 14. Dalam Injil Yohanes 1 ayat 14 di sana dikatakan kai hologos sark egeneto. Dan logos firman itu telah menjadi manusia. Itu terjemahan yang benar. Tetapi dia terjemahkan, kalau menurut logikanya dia, seharusnya ia terjemahkan ayat ini justru menunjukkan Yesus adalah Allah. Allah telah menjadi manusia. Karena hologos, kalau mengikuti alur logika dia, seharusnya diterjemahkan yang berfirman itu telah menjadi manusia. Iya kan? Karena Anda menerjemahkan logos dalam ayat pertama sebagai yang berfirman. Kalau saya mengikuti alur logika Anda, berarti ayat 14 itu harus diterjemahkan yang berfirman itu telah menjadi manusia. Yang berfirman itu adalah Allah, ya kan? Berarti yang berfirman yang adalah Allah itu telah menjadi manusia. Justru penerjemahan Anda, walaupun ngawur, itu menunjukkan Yesus itu adalah Allah yang telah menjadi manusia. Nah, tetapi saya tentu tidak akan mengikuti logika ngawur Anda. Walaupun ia memang sang logos kalimatullah, sang firman yang adalah Allah, dan firman itu menjadi manusia. Secara teologis memang ini maknanya. Tetapi saya ingin membahas secara gramatika. Kata logos itu adalah kata benda. Kata kerjanya lego, dia berfirman, dia berkata-kata. Dan logos itu bukan artinya yang berfirman. Kata yang berfirman di dalam bahasa Yunani, bentuk partisip itu adalah legon.
Holekon artinya dia yang berkata atau dia yang berfirman. Saya kutipkan misalkan ini dalam Septuaginta. Ini adalah Septuaginta, terjemahan Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani yang sudah diterjemahkan dan sudah ada pada abad kedua, abad ketiga sebelum Masehi. Saya contohkan dari kitab Yunus ya. Kitab Yunus, dalam Yunus pasal yang pertama, ayat yang pertama, di sana kata logos, firman, dan yang berfirman itu disebut bersamaan. Saya kutipkan dalam Yunus pasal pertama, ayat yang pertama. Saya akan bacakan di sini. Kai egen itu logos kurio prosionan tonto amarti legon, ya kan? Now the word of the Lord. Kemudian datanglah firman Allah, logos kurio prosionan kepada Yunus anak Amarti. Dia berkata, dia berfirman, legon dalam bahasa Yunaninya. Jadi di sini dalam Yunus 1 ayat 1 kata logos dan kata legon itu disebut bersamaan. Artinya memang berbeda. Walaupun dari akar kata yang sama, logos itu kata benda, firman. Tetapi legon, dia yang berfirman. Nah, pendeta ini katanya pendeta, ngakunya mantan pendeta, tetapi dia tidak bisa membedakan mana kata kerja, mana kata benda, mana bentuk partisif, antara logos yang artinya firman dengan dia yang berfirman. Itu beda secara bahasa. Karena dia yang berfirman itu legon. Jadi kalau Anda memaksudkan dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya dia yang berfirman, seharusnya pada mulanya NRK, NH legon misalkan. Tetapi tidak demikian dalam teks aslinya. Dalam teks aslinya dikatakan NRK NH logos. Pada mulanya adalah sang firman. Ungkapan sang firman di sini menunjuk hakikat keberadaan Yesus sebagai sang firman, kalimatullah, pencipta segala sesuatu yang berdiam dan satu dalam wujud Allah. Menunjukkan hakikatnya, siapa dia. Jadi ungkapan logos dalam Injil Yohanes 1 ayat 1 itu menunjukkan apa hakikat Yesus. Dan siapakah dia. Hakikatnya adalah Allah karena ia sang firman. Siapakah dia? Dia adalah Allah karena dia kalimatullah, firman Allah. Yang kemudian firman itu telah menjadi manusia. Clear, jelas. Tidak ada sesuatu yang sulit, membingungkan, kemudian berusaha mengotak-ngatik bahasa aslinya, menerjemahkan secara ngawur, ya karena memang tidak paham, itu aja sih bagi saya. Jadi sekali lagi, jangan kita kemudian terbuai dengan pernyataan mantan pendeta lah, mantan ustadz lah, tetap harus dikaji apakah benar yang dinyatakan. Kalau tidak benar, ya tentu tidak perlu kita ikuti. Nah, di sini saya sebagai seorang Kristen menjelaskan sesuatu yang benar sebagai orang percaya, orang Kristen, sehingga kita, umat Kristen, tidak disesatkan oleh rupa-rupa angin pengajaran yang ngawur, yang sesat. Terlebih, umat agama lain, jangan sampai Anda mau dibodohi dengan orang-orang yang mengaku mantan pendeta, mantan rohaniawan, siapapun itu. Jangan, mari kita kritisi, cerdaslah dalam beragama. Nah, kiranya apa yang saya sampaikan ini memberikan pencerahan bagi kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.